Hansen ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi tiba-tiba sebuah pulau melayang ke arahnya. Di atasnya berdiri roh yang tampak seperti raksasa. Ah, roh baru saja tiba. Betapa beruntungnya aku. Tantang aku, raksasa itu berbicara kepada Hansen. Bagaimana kamu tahu aku baru saja memasuki tempat ini? Hansen mengerutkan kening. Patungmu tidak memiliki peringkat. Ayo tantang aku, kata raksasa itu sambil menunjuk patung Hansen. Raksasa itu peringkatnya di atas Hansen, jadi dia tidak bisa menantang Hansen. Jika Hansen ingin menantang raksasa, bagaimanapun itu akan diizinkan. Hansen melihat banyak nomor muncul sebelum patung di pulau itu. Hansen menghitung mereka dan memperhatikan bahwa itu adalah angka 90 juta. Jika itu adalah peringkat raksasa, maka dia sangat rendah. Baik, aku akan menantangmu. Dia melawan roh yang hanya membuka kontingen pertamanya. Karena itu dia tidak perlu takut. Ayo, bawa itu. Raksasa itu tampak sangat bahagia dan tinjunya meledak seperti meteor yang menembus atmosfer. Hansen melemparkan Sonic Thunder dan menghancurkan raksasa itu menjadi potongan-potongan. Kemudian roh kembali ke batu rohnya. Saat tubuh menghilang, lampu merah memasuki tubuh Hansen. Neck Fire Gen bertambah 1, pangkat dicapai. Hansen melihat gen-gen api malamnya dan memperhatikan bahwa dia memiliki 11 gen. Dia melihat patung itu dan melihat ada nomor di sana. Jumlahnya sama dengan yang dimiliki raksasa itu. Dan ketika dia melihat ke arah patung raksasa itu, jumlahnya telah menghilang. Ini menarik. Aku bisa mendapatkan banyak poin gen roh di sini. Hansen sangat bahagia. Kekuatannya tetap dalam mode super spirit. Tetapi meskipun dia bisa menggunakan elemen apapun, tidak ada bab yang diterapkan. Jika dia bisa mengumpulkan banyak poin gen roh, dia bisa memaksimalkan semua babnya. Dia akan memiliki resistensi yang lebih besar terhadap unsur-unsur dan dia akan jauh lebih kuat. Apakah Anda seorang raja roh? Raksasa itu kembali hidup dan menatap Hansen. Baik, jawab Hansen dengan aneh. Dia hanya seorang raja roh ketika dia memutuskan untuk berubah menjadi satu. Nama saya Flame Giant. Bolehkah Anda memberitahu saya gelar raja Anda? Raksasa itu berlutut di depan Hansen. Seolah-olah ia jatuh cinta padanya. Roh itu bertindak seolah-olah itu akan menjadi kehormatan besar baginya untuk mempelajari gelarnya. Gelarku adalah The King, sebut Hansen secara acak. Dia bukan roh raja, jadi dia bisa membuat gelar. Dia berada dalam mode roh super raja, jadi roh di depannya adalah kelas bawah. Karena itu, ia memutuskan untuk mengangkat dirinya sendiri di atas kebanyakan orang lain dengan mengklaim gelar raja. Anda adalah raja. Ini adalah kesempatan paling menakjubkan dan mulia yang telah saya terima. Untuk melihat Anda, gelar Anda akan terdengar oleh semua hari ini. Itu pasti, dan suatu hari Anda memang akan menjadi seorang kaisar. Flame Giant mencurahkan banyak pujian. Hansen tertawa di dalam hatinya, berkata pada dirinya sendiri, aku sudah menjadi raja, tidak perlu bagiku untuk menjadi seorang kaisar. Perilaku Flame Giant cukup menyenangkan pada awalnya, tapi sekarang itu sudah menjengkelkan. Mengabaikannya, Hansen memutuskan untuk menerbangkan pulau ke orang lain untuk menantang roh. Mereka yang tinggal dan mendapatkan poin geno roh yang lebih banyak. Namun banyak pulau tidak mengandung roh. Hansen harus terbang sebentar, mengamati pulau-pulau kosong tanpa semangat. Ketika dia menemukan roh, dia kecewa mengetahui bahwa mereka tidak memiliki pangkat, dan karena itu dia tidak dapat menantang mereka. Flame Giant tidak ingin kehilangan semangat kasih sayangnya, jadi dia mengikuti Hansen seperti anak anjing. Saat mereka bepergian, dia sering mengumumkan ke pulau-pulau di sekitar mereka. Salam untuk raja, raja telah datang, kirimkan penawaran poin geno kepadanya. Hansen mengerutkan kening, berpikir perilaku Flame Giant tidak ada gunanya dan menjengkelkan. Jika roh tidak mengundangnya untuk berperang, dia tidak bisa melawan mereka bahkan jika dia mau.
Tapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Hansen. Semangat pertama yang mereka miliki setelah mendengar Hansen adalah sang raja, berlutut dan seperti Plem Giant melakukan sebelumnya, dia menunjukkan rasa hormat dan pemujaan yang besar untuk Hansen yang ada di depannya. Dia mengundang Hansen untuk menantang, dan ketika pertarungan dimulai, dia tidak melakukan apa-apa. Dia berdiri di sana dan menawarkan kekalahannya sendiri tanpa kontes. Itu hampir membuat Hansen merasa agak buruk. Anda harus mengambil poin geno saya, raja saya. Nada suara roh itu begitu tegas dan tegas. Itu terdengar seolah-olah itu adalah suatu kehormatan bagi Hansen untuk memberikan poin genonya. Jika kamu ingin memberiku poinmu yang buruk, aku akan mengambilnya. Hansen kemudian meninju roh itu sampai mati ketika cahaya biru menembus tubuhnya. Square Water Gen bertambah 1, peringkat tidak berubah. Roh-roh tampak fanatik di hadapan roh raja, dan ketika mereka pindah dari pulau itu, Plem Giant tidak mengistirahatkan trompetnya tentang kedatangan Hansen. Jauh di seberang alam aneh itu, roh dengan senang hati mempersembahkan poin geno mereka. Aku ingin tahu bagaimana perasaan mereka jika mereka tahu aku adalah manusia. Hansen bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Tetapi selama hari itu, poin geno roh Hansen meningkat dengan cepat, dan itu berarti semua keahlian elementalnya membaik. Ini terlalu luar biasa saat Hansen menyaksikan perhitungan gen rohnya meningkat satu persatu. Dia berharap ini bisa terus berlanjut sampai mencapai angka 100 dan dia memaksimalkannya sepenuhnya. Mendapatkan poin gen roh di Suaka Dewa dengan cara biasa sangat sulit. Saat ini Hansen hanya harus berdiri di tempat dan menunggu roh untuk praktis mengirimkannya padanya. Dia tinggal di sana untuk waktu yang lama, tetapi dia mulai merasa lelah setelah beberapa saat. Jadi dia kembali ke aula roh, mode roh supernya dinonaktifkan dan tubuhnya memasuki kondisi sakit. Di markas roh, dia bisa mengaktifkan mode roh supernya selama seluruh durasi dia di sana. Tapi kembali ke tempat perlindungan, dia masih bisa menggunakannya selama 3 detik. Ketika mode roh super kingnya berakhir, batu rohnya juga menghilang. Hansen memperhatikan poin genonya dan dia tidak bisa berhenti tersenyum. Namun dengan basis roh, beban kerja Hansen di Suaka Dewa ketiga berkurang secara signifikan. Setelah dia beristirahat, dia berencana untuk kembali ke aula roh, mengubah dan kembali ke pangkalan roh dan terus mendapatkan poin geno. Dan setelah menetapkan rezim ini, dedukasi Plem Giant benar, nama Hansen memang menjadi terdengar jauh dan luas. Semua orang di pangkalan roh pertama segera mendengar tentang keberadaan roh raja yang disebut raja. Dan itu tidak lama sebelum dibisikkan antara roh-roh di tempat dewa. Tetapi ketika banyak raja roh mendengar tentang orang ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengerutkan kening. Roh raja yang alami diberi gelar oleh dewa, dan bagi seseorang yang disebut raja, itu tidak terdengar sah. Itu tentu saja bukan nama dalam nada yang sama seperti yang secara tradisional diberikan. Dan jika itu bukan nama yang diberikan oleh dewa, hanya ada satu kemungkinan. Dua roh raja pasti menghasilkan keturunan. Jika raja terlahir dari persetubuhan dua raja roh, maka wajar saja bayi itu tidak akan memiliki nama yang diberikan oleh dewa. Banyak roh raja percaya bahwa raja adalah roh raja yang telah dilahirkan. Jika dia belum lahir, maka dia tidak akan memasuki basis roh pertama. Roh raja alami selalu memiliki tingkat yang sangat tinggi, dan mereka tidak akan pernah harus melalui basis roh pertama. Semua roh raja kemudian bertanya-tanya siapa orang itu. Siapapun itu, mereka percaya dia sombong, dan mereka pasti ingin mengajarkan satu atau dua pelajaran tentang bagaimana bersikap. Tetapi sebagian besar roh raja telah membuka banyak kunci gen mereka, dan sebagai hasilnya mereka tidak dapat mundur melalui tingkat kenaikan mereka dan menantang sang raja. Karena itu ada roh-roh raja lain yang masih berada di pangkalan roh pertama, dan mereka juga menjadi marah setelah mendengar nama raja. Karena tergila-gila, mereka semua bersumpah untuk menendang daging asapnya. Hansen tidak menyadari gemuruh ini, dan karena itu ia hanya menikmati waktunya di pusat perhatian, menikmati cinta dan pemujaan yang ditunjukkan kepadanya. Ketika dia kembali, roh-roh terus membiarkan diri mereka dikalahkan. Hansen merasa seolah-olah dia memiliki pelayan yang rendah hati, dan jadi dia merasa seperti bangsawan. Roh-roh ini sangat sederhana. Hansen menghela napas dalam hatinya.
Ketika dia mencari target baru, seseorang mengendari sebuah pulau ke arahnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hansen sudah melihat ini terjadi berkali-kali dan biasanya merupakan kasus semangat lain. Ingin menawarkan diri, berharap ini, ia memutuskan untuk bersandar pada patungnya dan menunggu orang itu sampai di sana. Ketika sudah dekat, Flame Giant melakukan apa yang selalu dilakukannya. Dia berteriak keras, "Salam untuk Raja, Raja telah datang, kirimkan penawaran." Sebelum dia menyelesaikan pidatonya, Flame Giant membeku dan jatuh ke tanah, lalu berkata, "Salam Raja Thunder Devil." Patung milik roh ini tingginya sekitar 100 meter dan pemiliknya memancarkan perasaan yang mengerikan. Saat dia melihat Hansen, cahaya ungu menyala dan berkedip di matanya. Semua roh di sekitar Hansen berlutut di depannya. Segera Hansen tahu dia telah bertemu seseorang yang dianggap sebagai keju besar. Ketika dia melihat nomor patung itu, dia menyadari itu nomor 7 yang sederhana, sangat sedikit yang lebih kuat darinya. Raja Thunder Devil adalah putra seorang raja dan telah memasuki pangkalan roh pertama hanya beberapa bulan sebelumnya, memegang kekuatan guntur. Dia terkenal karena tidak kehilangan satu kali pun. Karena itu ia diberi gelar Raja Thunder Devil. Raja ini menyatakan bahwa dia penuh dengan esensi guntur dan bahwa dia adalah keturunan organik unsur itu sendiri. Ini hanya sebagian benar, tetapi ayahnya sangat mahir dalam menggunakan kekuatan guntur. Ibunya adalah seorang putri roh yang juga unggul dalam menggunakan kekuatan guntur. Pada hari Thunder Devil lahir, dia datang ke dunia berderak dengan muatan listrik. Karena itu, hal itu mendorong ayahnya untuk menyombongkan diri dan menyatakan bahwa putranya adalah makhluk guntur terkuat yang pernah ada. Ayahnya juga tidak jauh dari sasaran. Raja Thunder Devil baru saja memasuki pangkalan roh pertama beberapa bulan sebelumnya. Dan dalam waktu singkat itu, dia berhasil membunuh roh yang tak terhitung jumlahnya. Semua yang menentangnya dihancurkan dan tidak sekalipun dia pernah dipukuli. Jadi kau adalah individu cabul yang menyebut dirinya raja? Thunder Devil memenuhi namanya. Wajahnya dingin dan tajam. Suaranya menggelegar dan membentak seperti sambaran petir. Seolah-olah gendang telingamu bisa robek setiap detik. "Ya, aku adalah raja. Dan siapa kau?" Hansen menjawab dengan nada datar. "Fah, kau benar-benar bocah yang bodoh. Tantang aku dan aku akan mengakhiri parademu dalam 3 bulan. Mata Thunder Devil King memiliki kilatan pembunuhan yang mengerikan. Jika pangkatnya tidak terlalu tinggi, dia sudah mencoba untuk membunuh Hansen." Semua roh lain di sekitarnya gemetar ketakutan. Mereka telah mendengar banyak tentang kekejaman Raja Thunder Devil sebelumnya dan telah mengetahui bahwa dia mampu membunuh ribuan makhluk dalam beberapa menit setelah dilahirkan. Meskipun kau tidak bisa terbunuh saat berada di pangkalan roh, itu tidak akan menghentikan Hansen dari diakui dan disiksa di tempat perlindungan yang sebenarnya. Jika dia kalah di sana, semuanya akan berakhir. Dengan ayah Raja Roh yang dia miliki, semua orang di Swaka Dewa ketiga ketakutan oleh Raja Thunder Devil. Tapi ketenarannya tidak membuat Hansen takut. Jadi dia dengan senang hati memutuskan untuk menantangnya. Meskipun dia adalah Raja Roh generasi kedua, Hansen masih percaya dia bisa mengakhirinya dengan cepat. Satu-satunya penyesalannya adalah tidak bisa membunuh roh untuk selamanya. Melihat Hansen mengundangnya untuk berduel, aura pelindung di sekitar pulau jatuh. Tanpa membuang waktu, Raja Thunder Devil melompat di depan Hansen dan dengan dingin berkata, "Kau harus menyerang terlebih dahulu. Aku akan memberimu yang gratis. Karena jika aku pergi dulu, kau akan selesai dalam waktu singkat." Oke, Hansen tidak bergerak satu langkah pun. Dan pada penutupan kata-katanya melemparkan tinju tunggal ke arah Raja Thunder Devil. Ketika Thunder Devil King menyaksikan Hansen dengan santai mengayunkan tinju, dia merasa tidak dihargai. Ini memicu kemarahan dan kemarahan yang lebih besar di dalam dirinya. Raja Thunder Devil telah melalui banyak hal untuk mencapai peringkat ke-7. Dan dalam waktu singkat, Hansen telah berubah dari tidak memiliki peringkat menjadi 90 juta, menjadi 100 ribu. Dia belum menghadapi penantang yang layak, atau setidaknya satu yang mau bertarung. Bagi pria seperti itu, untuk tidak menghormatinya, Thunder Devil King tidak memilikinya. Dia dengan cepat menjadi marah. Kau tahu tidak, membunuhmu dalam satu pukulan akan membuang-buang waktu menyenangkan yang bisa aku miliki dengan cacing kecil sepertimu. Izinkan aku menunjukkan sepenuhnya kekuatanku. Tubuh Thunder Devil King bersinar dengan cahaya ungu. Dia berubah menjadi apa yang bisa digambarkan sebagai petir.
Dan sebagai tanggapan terhadap pergantian peristiwa yang penuh gejolak ini, pulau-pulau dan jalinan alam pangkalan roh tampak bergetar dan bergetar. Tampak seperti kilat yang mengalir di sepanjang tubuhnya bisa membuat suasana menjadi dua. Roh-roh lain terdiam dan melihat. Thunder Devil King baru saja membuka kunci gen pertamanya dan hati mereka tenggelam ketika mereka memikirkan betapa kuatnya dia. Setelah dia membuka kunci 9 kunci gennya, Hansen bagaimanapun tidak goyah. Dia tidak bereaksi terhadap ledakan kekuatan dan energi yang melintas di depannya. Dan tinjunya yang dilemparkan dengan santai tidak mengalihkan 1 inci pun. Tinju bersinar dengan cahaya putih dan mendarat dengan rapi di tubuh Thunder Devil King. Flame Giant dan roh-roh lain yang menyaksikan Hansen meluncurkan apa yang mereka yakini sebagai pukulan yang sangat lemah, mengira Hansen mungkin benar-benar takut pada Raja Thunder Devil. Selama detik berikutnya, di mana tinju Hansen mendarat di sasarannya, kejutan semua orang menguat ke tingkat yang tak terduga. Itu hanya tinju yang kelihatan acak, namun sepertinya ia dipenuhi dengan kekuatan yang paling jahat. Tubuh Thunder Devil pecah berkeping-keping, tidak ada yang tersisa kecuali Beat. Dan begitu cepat tontonan itu berakhir, Thunder Devil King tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi atau bahkan berteriak. Dia mati begitu saja. Basis roh tetap diam di saat-saat berikutnya. Tidak ada yang bisa berharap Raja Thunder Devil terbunuh dalam 1 pukulan seperti semut. King Thunder Game bertambah 1, peringkat ke-7 dicapai, 10 penempatan top dicapai, gen roh diri bertambah 1. Guntur ungu memasuki tubuh Hansen dan tiba-tiba dia merasakan seolah-olah tubuh roh Raja Supernya menyatu dan diisi dengan unsur guntur. Dia mencoba casting tetapi tidak bisa, namun dia merasa resistensi gunturnya meningkat banyak. Jika dia bisa mengumpulkan 100 gen King Thunder, kekuatan petirnya pasti akan melebihi Thunder Devil King. Hansen senang bahwa dia telah memperoleh gen roh diri dan dia segera merasakan tubuh roh Raja Supernya menjadi lebih kuat sebagai hasilnya. Di tengah kebingungan semua orang dan kekaguman atas tontonan yang baru saja mereka saksikan, Thunder Devil King kembali hidup dengan marah. Dia meraung ke langit dalam kegilaan mutlak dan berusaha menantang Hansen. Dia telah dibunuh oleh Hansen, menghasilkan pertukaran peringkat. Dan karena dia jauh lebih rendah dari Hansen sekarang, dia bebas untuk menantangnya sebanyak yang dia suka. Thunder Devil King tidak akan mengakui dan menerima kekalahan yang menyedihkan dan memalukan. Dia telah mencoba menggunakan mode Thunder God-nya dalam upaya untuk membelokkan pukulan Hansen. Tetapi itu adalah kesalahan yang memungkinkan kekuatan listriknya menjadi bumerang dan membakar dirinya sendiri. Tapi pukulan acak Hansen tampaknya paling aneh, itu melewati tubuh petirnya dan menghancurkan dirinya yang sebenarnya. Oleh karena itu, Raja Thunder Devil tidak mengalah dalam keinginannya untuk pertandingan lain. Dia percaya itu semua adalah kesalahan dan bahwa Hansen tidak benar-benar membunuhnya. Jadi kali ini Raja Thunder Devil memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Dia mengumpulkan tinju kekuatan destruktif yang tidak senonoh dan melepaskannya ke arah Hansen. Sebuah balok ungu tebal diusir dan itu muncul tepat di depan Hansen. Begitu besar kekuatan itu, tampaknya cukup buruk untuk tidak hanya menghancurkan Hansen, tetapi pulaunya. Hansen berdiri di atas pulau basis rohnya yang seperti dewa. Rambut putihnya terombang-ambing oleh angin sepoi-sepoi dan wajahnya yang tampan setenang dan senang seperti sebelumnya. Dia mengangkat kepalan tangan dan meluncurkannya pada petir ungu yang menjeratnya. Mode roh Raja Supernya membuat lebih baik daripada roh Raja, jadi dia tidak takut dengan apa yang ingin dilakukan Thunder Devil King. Mereka berdua hanya membuka kunci gen pertama mereka, jadi dengan mode roh yang ditingkatkan, Hansen sudah bekerja dari posisi dengan kekuatan yang lebih besar. Mati! Raja Thunder Devil meraung ketika mode petirnya tumbuh dalam kekuasaan. Petir ungu bergerak dengan keganasan yang lebih besar dan ukurannya diperkuat dengan war carry-nya. Dia menempatkan semua yang dia miliki dalam 1 serangan ini, berharap dia bisa memusnahkan Hansen dalam 1 pukulan. Semua roh menyaksikan petir membuat kontak dengan tinju terentang Hansen. Ketika itu terjadi, bunyi guntur yang memakakan telinga meredam semua suara lainnya. Tinju Raja Super semakin
semangat milik Hansen menghancurkan kantong proyektil tenaga listrik yang menakutkan, dan itu tetap saja akan menghancurkan Thunder Devil King sekali lagi. Semua roh menyaksikan Hansen saat ia memancarkan cahaya yang paling suci. Mereka melihatnya dengan penuh kekaguman. Jika membunuh Thunder Devil King pertama kali adalah keberuntungan, maka kedua kalinya pasti akan membuktikan bahwa itu adalah keahlian Hansen. Dan jika itu benar, itu berarti kekuatannya harus lebih besar daripada Raja Thunder Devil yang banyak dipuji. Mereka berdua adalah Raja Roh, namun yang satu tidak bisa menahan pukulan yang lain. Melihat sosok yang menakutkan seperti itu hancur sebelum Hansen sulit dipercaya. Roh selalu memuja orang-orang yang lebih kuat dari mereka, dan karena itu Hansen mengokohkan dirinya sebagai idola. Hansen ingin Thunder Devil King menantangnya lagi. Jika dia bisa mendapatkan total 100 Gen King Thunder, kekuatan petirnya pasti akan jauh lebih kuat daripada yang berada pada level yang sama dengannya. Tetapi setelah hidup lagi, Thunder Devil King hanya berdiri di tempatnya. Dia tidak melompat keluar dari batu rohnya seperti sebelumnya. Marah dengan amarah, dia hanya menatap Hansen dan tidak mendekat. King Thunder Devil ingin membunuh Hansen dengan guntur, dan dia ingin menunjukkan kekuatan penuhnya dengan keuletan dan kepercayaan diri yang dahsyat sebelumnya. Sekarang kekuatan pukulan Hansen benar-benar membuatnya takut padanya. Beruntung aturan hanya memiliki satu kunci gen terbuka ditegakkan di dunia itu. Karena jika tidak, dia tidak akan pernah percaya Hansen hanya membuka kunci gen pertamanya. Aku adalah raja para raja. Di dunia ini ada banyak raja, tetapi di antara mereka hanya satu penguasa. Itu aku. Hansen memprovokasi Raja Thunder Devil, berharap itu akan memicu kemarahan dan keinginannya untuk bertempur, memberinya lebih banyak poin gen King Thunder. Tetapi sebelum Hansen bisa mengatakan apapun kepadanya, dia menghilang dengan pulau itu. Dia lari. Pada akhirnya Hansen berada di rank 7. Kata perkelahian ini menyebar seperti api di komunitas roh. Mereka yang mendengar kisah seorang pendatang baru menghancurkan Thunder Devil King terkejut mendengar kekuatannya. Bahkan sulit untuk percaya. Namun roh raja merasakan kebencian yang lebih besar terhadap Hansen. Mereka lebih marah dari sebelumnya. Banyak roh kelas raja ingin mengunci Hansen di tepi penyucian selama sisa keabadian. Beberapa raja roh bahkan bersumpah untuk menghancurkan batu roh Hansen jika mereka pernah menemukan identitas aslinya. Pengumuman paling keras dari gagasan semacam itu adalah ayah dari Raja Thunder Devil. Seperti roh raja lainnya, pencariannya untuk identitas raja sedang berlangsung. Tetapi terlepas dari usaha mereka, baik roh raja maupun kaisar sendiri tidak dapat menemukan siapa dia. Tebakan terbaik mereka adalah bahwa ia adalah anak dari seorang kaisar. Pikiran bahwa raja mungkin manusia tidak pernah sekalipun terlintas dalam pikiran mereka. Di tempat-tempat suci dewa, meskipun perjuangan mereka yang tak kenal lelah untuk informasi, mereka tidak dapat menemukan apapun. Tetapi semua roh raja yang masih bisa memasuki pangkalan roh pertama pergi setelah Hansen, berencana untuk membunuhnya. Tapi ini persis apa yang diharapkan oleh Hansen. Gen roh biasa tidak bisa meningkatkan kekuatannya dengan banyak, tetapi gen roh raja jauh lebih efektif. Dan anugerah mereka segera terlihat. Memiliki roh raja datang kepadanya adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Ketika Hansen menyatakan dirinya raja, dia tahu itu akan memicu kemarahan dan kemarahan semua roh raja yang bangga di luar sana. Dengan demikian, para raja akan akhirnya memberikan pengiriman poin geno mereka kepada Hansen dengan harga murah 1 pukulan. Dan mengenai ancaman dari roh raja yang kuat yang belum bisa dia tantang, Hansen tidak begitu peduli. Di tempat suaka dewa, di mana hal-hal yang paling penting dan kematian adalah permanen, mereka tidak dapat menemukannya. Dan dengan ketidakmampuan mereka untuk mengunjungi pangkalan roh pertama, dia tidak perlu takut. Jika bukan karena gen roh, aku sebenarnya berbakat. Aku akan mengumumkan aku manusia. Aku tidak ingin kereta barang ini berhenti. Tapi bukankah itu berarti aku tidak bisa menggunakan mode Super King kembali ke tempat suaka dewa sekarang? Jika roh-roh itu mengetahui siapa aku, berapa banyak yang akan berada di belakangku, pikir Hansen dalam hati. Selain dari roh wanita yang setengahnya dia temui di lembah, belum ada orang lain yang melihat mode roh raja supernya di tempat suaka dewa ketiga. Meskipun dia melihat mode aktif, tidak mungkin dia bisa menebak itu adalah manusia juga. Karena ini tidak perlu baginya untuk mengkhawatirkannya. Dan basis roh pertama sangat besar, jadi dia pikir itu tidak mungkin dia akan bertemu dengannya di sana juga.
Tapi Hansen salah, dia Baron Duri melihatnya dan dia mengenalinya sebagai roh tampan yang menyelamatkannya dari serangga besi. Aku adalah raja para raja, di dunia ini ada banyak raja, tetapi di antara mereka hanya satu penguasa, itu aku. Baron Duri merenungkan kata-kata yang diucapkannya, pipinya memerah dan dia berkata pada dirinya sendiri, dia adalah raja roh yang kuat, itu akan menjadi hal yang paling indah. Seandainya aku bertemu lagi dengannya, mengapa dia menyelamatkanku tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Aku tidak akan pernah tahu. Sejak dia tahu bahwa raja adalah orang yang menyelamatkannya, dia percaya belati jatuh ke tangannya sebagai imbalan atas simpanannya. Adalah hal yang baik. Dia telah diselamatkan oleh roh pemberani. Namun dia tidak sadar Hansen hanya ingin merampoknya. Setelah itu, scene berganti. Hansen membawa mayat pria itu ke tempat perlindungan, berpikir tempat itu cocok. Dia juga menanam pohon darah setan dan pohon pinusnya di dalam sana juga. Hansen tidak memiliki banyak tetesan air, jadi dia hanya menggunakan apa yang cukup untuk membuat mereka tetap hidup untuk saat ini. Untuk makanan, dia hanya punya daging kepiting dan buah kering. Jika mereka ingin meningkatkan kekuatan mereka, mereka harus keluar dan berburu. Tetapi pohon-pohon di dekatnya tidak berubah dan keberadaan makhluk-makhluk itu kurang. Setelah diperiksa lebih besar dan cukup banyak merenung, Hansen sampai pada kesimpulan bahwa tempat perlindungan itu bergerak. Dan dia memperhatikan bahwa setiap hari dia bangun, dia berada di tempat yang berbeda. Kadang-kadang mereka lebih dalam di dalam hutan, di waktu lain mereka berada di dekat pinggiran. Sementara gerak-gerakan itu tampak acak. Dia percaya harus ada alasan tentang bagaimana tempat penampungan itu bertindak. Dia hanya harus memahaminya. Ketika mereka pertama kali datang ke tempat ini, pohon dan tempat perlindungannya hampir berada di pinggiran hutan duri. Setelah menghabiskan malam di sana, mereka terbangun dengan kesadaran bahwa mereka telah dipindahkan ke tempat lain. Beberapa hari kemudian, berhari-hari menghabiskan waktu untuk mengutak-atik dan menyelidiki, Hansen menemukan bahwa itu selalu bergerak sekitar jam tengah malam. Jika mereka ingin pergi berburu atau menjelajahi hutan duri, mereka hanya perlu memastikan bahwa mereka sudah kembali sebelum itu. Kalau tidak, mereka akan terdampar tanpa tahu kemana perginya. Namun mudah untuk mengetahui apakah kamu berada di tempat yang tepat ketika tempat perlindungan itu bergerak di bawah kakimu, dan daerah itu selalu tanpa makhluk. Itu mudah dikenali. Lalu Hansen mengikuti pelatihannya dan mengumpulkan gen roh dari pangkalan roh kapanpun dia bisa. Ah, itu raja kebenaran. Apakah dia datang untuk menantang raja? Oh, tontonan menghibur lainnya untuk kita tonton. Aku bertanya-tanya mana yang lebih kuat dari keduanya. Sang raja lebih kuat. Tanda Devil King berada di peringkat ke-7 sebelum ditampar konyol oleh The King. Orang ini hanya berada di peringkat ke-9. Tapi raja kebenaran memiliki kekuatan khusus. Dia bisa mencerminkan serangan seseorang. Jadi dia mungkin bisa menghentikan dan membalikkan salah satu pukulan raja. Apa yang kamu katakan itu masuk akal. Melihat raja kebenaran mengarahkan pulau ke arah Hansen, semua roh mulai berbicara di antara mereka sendiri. Mereka buru-buru mendiskusikan yang mana dari dua raksasa itu yang mungkin lebih kuat. Sehubungan dengan penantang, mereka semua berpisah dan membentuk jalan sehingga raja kebenaran dapat mendekati dan mengeluarkan keinginan untuk berperang tanpa penundaan. Aku adalah raja kebenaran. Bolehkah aku bertempur denganmu? Raja kebenaran tidak harus meminta izin dan dia bisa saja melanggar masuk dan segera memulai pertarungan. Tapi dia sopan, jadi dia ingin memperkenalkan dirinya dulu. Tentu saja kita bisa melakukan pertempuran. Ayo bertarung, ujar Hansen melihat sang raja kebenaran mendekat. Dia senang dalam hatinya. Dia berpikir, akhirnya seseorang datang untuk memberiku poin gen raja roh. Satu gen roh raja jauh lebih kuat daripada sekelompok gen roh normal. 100 gen pengawal tidak bisa dibandingkan dengan beberapa gen raja roh. Raja kebenaran setelah mendengar jawaban Hansen bergabung dengannya di pulau itu. Kemudian dia berkata, kamu dan aku adalah raja roh. Tidak pantas bagi kita untuk bertarung seperti orang biadab. Jadi bagaimana kalau kita berperang seperti tuan-tuan? Apa maksudmu dengan bertarung seperti tuan-tuan? Aku lemah lembut, hanya bukan penurut. Hansen mengelurkan kening dan menatap raja kebenaran.
Itu berarti kamu berdiri di tempatmu sekarang dan membiarkanku memukulmu. Kamu tidak dapat memblokir atau menghindar. Dan kemudian aku berdiri diam saat kamu memukulku. Kita terus seperti itu sampai salah satu dari kita jatuh. Raja Kebenaran menjelaskan. Kamu ingin seperti itu ya? Tapi mengapa aku tidak melakukannya lebih dulu? Hansen bertanya. Oh, tidak masalah bagiku. Kamu bisa lebih dulu jika kamu mau. Raja Kebenaran tersenyum. Hansen tersenyum dan waspada. Agar Roh setuju dengan cepat, dia harus memiliki sesuatu di lengan bajunya. Raja Kebenaran tampaknya menampilkan dirinya seperti orang kutu buku. Dia hampir tampak seperti manusia juga. Dan tidak memiliki semua detail yang unik dan mencolok tentang penampilan dan perkembangan fisik yang biasanya membuat Roh menonjol. Tapi tanpa rasa takut, Hansen berkata, "Oke, aku akan memukulmu dulu." Silakan. Raja Kebenaran kemudian hanya berdiri di sana, bersedia menerima pukulan Hansen. Apa dia jatuh ke perangkap? Cermin Raja Kebenaran dapat mencerminkan kerusakan yang masuk ke Castor. Semakin keras dia memukul, semakin keras dia akan terluka jika dia habis-habisan pada lawannya. Dia terlalu bangga setelah mengalahkan Raja Thunder Devil. Ia percaya diri tak terkalahkan. Sekarang dia akan menderita di bawah beban berat dari keangkuhannya sendiri. Roh-roh lain yang memandang melihat Raja Kebenaran tampak begitu tenang, terkejut dan tidak yakin harus berpikir apa. Mereka tahu dia punya kartu khusus untuk dimainkan. Kalau tidak, dia tidak akan bersikap seperti itu. Semua orang memandang Hansen, menunggu untuk melihatnya melakukan serangannya. Tubuh Hansen menyala dengan cahaya suci tanda tangan. Sama seperti pukulan sebelumnya, yang ini terlihat biasa saja dan hampir konyol. Tampaknya tidak memiliki semua kekuatan. Raja Kebenaran tidak meremehkan hal ini. Dia menyaksikan cahaya putih mendekat, dan dia membuat tubuhnya sendiri bersinar dengan perak dan memproyeksikan lapisan perlindungan di seluruh tubuhnya. Tinju Hansen bertabrakan dengan cermin perak. Wah, kekuatan seperti itu. Dia jatuh ke dalam perangkap. Detik berikutnya ketika tinju Hansen menabrak cermin, begitu banyak kekuatannya, tinjunya menghancurkannya menjadi jutaan keping. Kemudian Raja Kebenaran mati. Sebuah cahaya perak aneh muncul dari sisa-sisa Raja Kebenaran dan memasuki tubuh Hansen. King Specgen bertambah 1, peringkat tidak berubah. Hansen terkejut, tidak tahu lawannya memiliki elemen ruang atau angkasa. Hansen telah ada di sana untuk sementara waktu, dan dia telah membunuh roh yang tak terhitung jumlahnya. Namun ini adalah pertama kalinya dia melihat gen semacam itu. Hansen tidak berpikir bahwa Raja Kebenaran akan menyerah, jadi dia berharap untuk menerima beberapa gen ruang angkasa lagi. Tetapi setelah roh itu bernapas, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya pergi. Gen-gen roh Raja sangat berharga, dan gen-gen yang sangat langka seperti itu terutama demikian. Sangat sulit bagi Raja Kebenaran untuk menemukan gen ruang angkasa. Dan sekarang Hansen baru saja mengambil satu dengan yang paling mudah. Rasanya seperti membuang-buang uang. Apa Raja Kebenaran sangat tenang dan saya pikir dia bisa melepaskan keterampilan membunuh satu pukulan. Apakah ini semacam lelucon? Ini memalukan. Dia memang memiliki keterampilan khusus, tetapi Raja terlalu kuat untuk itu. Dia membajak tepat melalui apapun yang dibuat oleh Raja Kebenaran dan memusnahkannya. Ada banyak raja, tetapi di antara mereka hanya satu penguasa. Sobat, aku belum pernah melihat orang sekuat ini sebelumnya. Raja harus menjadi seorang kaisar, bukan begitu? Aku yakin orang ini bisa membuat malu kaisar tua manapun. Semangat ini ditakdirkan untuk pergi ke tempat perlindungan dewa keempat. Ini yang kau sebut tak terkalahkan. Roh Raja dihancurkan menjadi debu di hadapannya. Roh-roh mendiskusikan banyak topik di antara mereka sendiri, yang semuanya berkaitan dengan The King. Sementara itu, Raja Hari, Permaisuri Bunga, dan Permaisuri Surgawi hanya bisa mengurutkan dahi.